Assalamualaikum semuanya, Sampurasun. Hai semuanya, aku ini Rian Tami sebagai Rara Santang di sinetron Kembalinya Raden Kian Santang. Nah, kali ini aku nggak sendirian loh guys. Aku mau kenalin ke kalian yaitu Bapak Bosku kita, yaitu Om Mulidi. Hai dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi sebenarnya kita pengen tahu nih buat kalian yang belum tahu Om Mul tuh siapa gitu ya, kenapa aku perkenalkan kepada kalian gitu. Silahkan coba memperkenalkan diri siapa gitu. Bukan siapa-siapa. Ih, bukan siapa, enggak dong. Apa coba? Enggak. Kita cuma seorang seniman yang bekerja di sebuah entertain untuk membuat satu program. Dan kebetulan program yang saya buat ini salah satunya pemainnya ya ini Rame ini. Kebetulan kita kan programnya bertajuk kolosal ya, genrenya kolosal. Jadi mungkin sebagian orang berpikir loh, kok saya selalu dengan identik dengan kolosal yang saya buat. Itu ya, mungkin kecintaan saya dengan kolosal tuh terlalu ya, kalau dibilang lebih dominan gitu, lebih enak karena saya dibandingkan dengan membuat program sinetron lain gitu terlalu banyak gimana ya, kalau sekarang tuh banyak intrik ya yang mengada-ngada gitu. Tapi kalau kita buat kolosal ini kan mengacu pada sejarah, Ngasih pelajaran juga buat orang-orang. iya betul, karena kan di zaman sekarang itu makin kesini cerita tentang sejarah itu berkurang, lebih banyak orang terbawa oleh cerita-cerita luar atau apa. Nah, di sini dengan adanya kolosal bisa menggali kebudayaan sejarah dari negara kita, dari kebudayaan kita. Terus kalau ngomongin masuk terjun ke dunia perfilman itu sejak kapan ya Om? Khususnya kolosal lagi ini. Kalau di dunia perfilman, kalau masuk pertama kali perfilman itu dimulai dari setelah lulus SMA. Wow. Lulus SMA sekolah itu. Tapi waktu pas masa sekolah dulu saya udah ikut ini loh, ikut di dunia acting gitu kan. Dulu lagi zamannya TVRI ya, masih belum ada TV swasta. Ikut jadi figuran, ekstra apa semua sering ikut gitu. Nah, pas lulus SMA mulai mendalami di dunia perfilman, ikut otodidak ya, sebenarnya otodidak sih, ikut ke magang ke lokasi gitu. Berarti ngalamin ya Ngalamin. itu semua ya. Nah, pertama kali untuk magang produksi saat itu ke film, ke sinetron maksud saya, itu pas dengan konsepnya kolosal. Nah, itu bertahan waktu itu sekitar 4 tahun di program itu gitu. Jadi dari situ, oh begini ya sejarah kita. Ya mulai tertarik tuh. Oh ternyata banyak sejarah yang bisa kita angkat dari kolosal ini, apa-apa. Terus itu saya pelajari sejarah semua, mulai tertarik tuh. Nah, cuman kan karena kan gini ya, tuntutan untuk program kolosal ini di semua stasiun kan jarang gitu. Lebih banyak sekarang yang lebih ke cerita keluargaan modern atau apa. Ya, saya sekali ya inilah silang lah kita ngerjain kolosal modern juga. Tapi kalau saya lebih cenderung ke kolosal. Kenapa gitu tertarik ke menggarap untuk film kolosal? Kenapa enggak yang FTV, layar lebar, yang lain-lainnya? Kalau yang lain kan modern tuh udah banyak yang digarap kan tuh kan. Apalagi pas bernaung di bendera salah satu produsen terbesar ya. Itu kan saya ngerjain dari Cinta Fitri, Maling Kundang, apa itu kan modern semua kan. Nah, itu kan udah kita udah ngerasain oh modern seperti ini gitu kan. Nah, kolosal, enaknya kolosal itu kita kalau mindsetnya itu ke lokasi tuh nggak kemana-mana, kita pure di situ. Terus kedua, kita selalu bermain dengan alam. Kolosal tuh ya, terus kita mengangkat sejarah-sejarah yang zaman dulu kayak ngalami gitu loh.
zaman dulu kerajaan kayak begini, seolah-olah kita ada di sebuah kerajaan di zaman taruhlah Pajajaran, dengan kostum Pajajaran, kita punya satu istananya, seolah kita dalam seorang punggawa kerajaan, itu akan terbawa. Tapi kan enak gitu kan, jadi kayak ada kepuasan sendiri. Kalau kita syuting modern kan ya seperti yang kita alami sehari-hari ya, kayak itulah gitu. Tapi kalau kolosal kan bedanya gitu, dengan kostum, dengan cara bicara kita, apa semua ada sesuatu yang beda lah ibaratnya. Iya, benar. Ada tantangan tersendiri juga sih. Berarti JP Pictures ini konsisten dalam penggarapan film kolosal. Jadi JP ini disebut dengan The King of Kolosal, guys. Amin. Tapi abis ini pasti niatan ya bikin film kolosal lagi. Oh iya, udah ada berapa konsep kolosal. Kemarin kita kan udah bikin Kembang Pajajaran tuh lagi tayang, tapi kita sekarang lagi haul nih programnya karena lagi masalah jadwal tayang ya, bentrok. Nah, setelah RKS ini saya udah siapin ada berapa kolosal lagi. Nah, nanti ya insya Allah kita konsisten untuk kolosal. Bagus banget. Kolosal, klasik. Karena kalau kita bikin modern udah umum lah, orang banyak kok bikin modern. Tapi kan nggak semua orang tuh berani untuk bermain di kolosal. Karena satu, kosnya mungkin lebih besar, terus kedua biaya produksinya lebih besar. Ribet propertinya apa, setnya, kita kan kalau set kan harus bangun, nggak mungkin set jadi ataupun apa. Jadi benar-benar dituntut untuk artistiknya itu benar-benar harus sesuai dengan era zaman waktu itu. Iya, jangan kita nggak boleh asal juga. Iya betul. Ini The King of Kolosal nih sebenarnya JP itu artinya apa sih? Ada yang nggak tahu, coba JP Pictures itu apa sih? Ya, apa coba? kalau buat The King Kolosal ya doain aja mudah-mudahan JP itu konsisten dengan kolosal-kolosalnya. Kan saat ini kan lagi dulu ke RKS, ternyata juga kita sharing dengan Jogja ya. Jadi nanti kita konsisten untuk menggarap kolosal dari beyond JP sendiri, insya Allah akan lebih baik, mungkin lebih kedepannya lebih sesuaikan dengan sejarah yang ada. Nah, untuk arti JP itu sebenarnya sih nggak ada artinya. Tapi menamakan JP itu biar orang tuh lebih gampang mengingat satu brand. Jadi kalau misalkan kita kepanjangan PT ini wah, orang nyebutnya susah. Tapi gimana orang mindsetnya ingat di otak mereka tuh gampang nyebutnya. PH mana? JP. Simpel. Orang akan ingat, oh JP itu, oh JP. Tapi JP tuh nggak ada singkatan apa ada gitu loh? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada guys. Nggak ada, nggak mungkin. JP itu sebenarnya nggak ada singkatan sama sekali, ya. Kalau dibilang itu sebenarnya diambil dari nama belakang saya sendiri. Kan bener, udah pasti ini mah. Tapi nggak ada singkatan, maksudnya J apa P apa nggak ada. Ya kita ambil yang simple aja, tapi mengena gitu, orang gampang mengingat. Jadi maksud saya gini, kita biar nggak terlalu beban. Karena kalau orang zaman dulu kan bilang namanya terlalu panjang, kasihan anaknya nanti sakit, terlalu beban namanya gitu kan. Wah ini nih enggak gitu. Biar orang enak gitu ngingetnya, gampang. Kalau terlalu sulit pengucapannya juga kasihan orang gitu kan kadang-kadang. Ya biar orang gampang aja ingetnya. Mau syuting mana? Mana? Itu produksi apa? Oh JP gampang sih. Terus harapan kedepannya gimana nih untuk JP Om? Harapan kedepannya saya mohon doa restunya, doa dari semua gitu kan, agar perusahaan yang saya pimpin ini menjadi satu wadah untuk para pekerja seni dan untuk para seniman, kreator semua agar bisa tertampung di sini gitu kan. Mereka kan kadang-kadang kan ya namanya orang untuk mencari sesuatu kan. Ya ibaratnya saya jadi wadah, ibaratnya nggak apa-apa untuk mereka mencari rezeki gitu kan. Kalau kita berkembang secara besar, ibaratnya kita bisa menampung semua orang masuk di sini.
tapi dengan catatan mempunyai skill, kemampuan yang benar-benar harus bisa kita andalkan gitu. Nah, enggak itu juga kita lihat dari situasi juga si orang itu kayak gimana. Kebanyakan sekarang ini pekerja seni kan susah nih, maaf aja ya, apalagi kayak kru. Mereka masuk ke satu produksi, ke satu PH, wah ini nggak bisa, ini udah ada tim ini kan kasihan. Sedangkan dia hanya membawa diri dia itu udah alhamdulillahirobbilalamin gitu kan. Tapi orang wah nggak bisa itu kasihan. Nah dari sini saya udah berpikir ya kenapa kita nggak rangkul orang-orang kayak gini. Siapa tahu mereka punya kelebihan yang kita nggak tahu gitu. Kita budidayakan di sini, kita pekerjakan di sini. Ayo sama-sama kita membangun bikin satu program. Insya Allah kalau mau program yang bagus ini rezekinya mereka. Tapi setidaknya wah ini program apa ya? Tidaknya kita udah memberi mereka nafkah, makan gitu kan, rezeki di sini walaupun ya rezeki mereka ya cuma segitu ya. Itu aja sih. Karena kan nawaitunya dari awal ketika saya membangun PH ini, produksi ini, JP Permunculan JP itu nawaitunya satu, merangkul semua orang, merangkul semua pekerja seni, merangkul semua kru untuk sama-sama menjadikan wadah, membuat satu program, memberikan mereka lapangan pekerjaan, memberikan mereka rezeki untuk keluarganya. Bagus nih guys, segala sesuatu hal kalau niatnya udah baik pasti akan menghasilkan hal yang baik juga. Wah, thank you banget nih atas waktunya. Itu dia guys, udah jelas ya para The King of Kolosal ini. Dan jangan lupa loh, kalian jangan lupa untuk subscribe, like juga dan komen YouTube-nya JP Media Indonesia karena di sini banyak banget konten-konten yang seru, asik. Pokoknya di balik layar syuting sinetron KRKS banyak banget nih. Jangan lupa subscribe ya guys.